Apel. Oke. Aprilia. Hadir. Tidak hadir. Kenapa Aprilia? Tidak tahu. Tidak hadir. Aikman. Ismail. Nama apa dia? Oke. Tidak apa-apa. Pokoknya satu kata ya. Fahrul. Mana Fahrul? Apa? M. Kata yang diawali dengan huruf M apa? Arjun. Mantap, oke. Arjun. Apa Arjun? Artisa, oke. Yang lain ya. Muhammad Rizky Arul. M. Apa? Kata yang diawali dengan M apa? Minum, oke. Emil dan Barat. Aduh, oke. Muhammad Rizky Andis, oke. Umaina. Mendimun, oke. Sukianti. Benar, oke. Sekali lagi bertepuk tangan, putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa. Dan pada pagi hari ini ya, silakan anak-anak sekalian untuk mengamati video yang ibu tayangkan ya. Ibu. Silakan diamati ya. Mungkin teman-teman pernah untuk pergi ke sekolah, entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin ada yang menurut teman-teman itu kurang keras, atau macam-macam alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam karyanya. Ketika kamu merasakan jarak yang lebih jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai dengan sebuah pesawat dan harus merakit-rakit untuk menyeberangi sungai yang lebih deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menuntut ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhan agar pastikan panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka. Lihatlah adik kita yang ada di sekolahnya. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya tertutup. Ayahnya dia yang harus menghidupi di sekolah. Dia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang janji-janji tidak terkenal lagi berjalan. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke sekolah. Dilihat videonya? Jadi video yang tadi ditayangkan kira-kira apa yang kalian bisa ambil hikmahnya dari video yang baru-baru tayangkan? Hikmah apa yang bisa dipetik di situ? Kira-kira apa? Yang pertama apa yang kamu lihat? Berangkat ke sekolah. Meskipun keadaannya oke, meskipun sepatunya rusak, tapi dia tetap semangat untuk sekolah. Terus apa lagi? Ya? Kendaraan. Oke. Nah, dia ke sekolah itu menggunakan apa? Menggunakan rakit, ya. Berani menyeberangi sungai, ya. Meskipun hanya hanya menggunakan transportasi rakit, ya. Nah, kalian ke sekolah itu pakai apa? Coba bayangkan kira-kira kalau kalian di posisi mereka itu seperti apa, ya. Jadi tetap semangat sekolah, ya. Yang ketiga apa? Kira-kira apa tadi? Apa yang kamu lihat? Ya?
sedikit, begitu ya. Bahkan tidak bawa uang jajan ya. Jangankan dengan uang jajan, untuk makan saja mereka harus bekerja sendiri ya. Mereka harus bekerja sendiri untuk makan di rumah ya. Jangan uang jajan, makan saja mereka kasih cari sendiri ya. Jadi kalian anak-anak sekalian ini harus tetap semangat ya, harus tetap semangat. Kalian ke sekolah dapat jajan dari orang tua, sampai di rumah tidak mesti harus mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang ya. Tetap dapat uang dari orang tuanya, betul ya? Jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar, untuk bersekolah ya. Oke. Masih tetap semangat? Masih. Bagaimana semangatnya? Teguh semangat. Ayo, kayak di masuk semangat. Kita ulangi satu kali lagi. Teguh semangat. Ya, jadi baiklah anak-anak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Ya, baik ya. Pada hari ini kita kembali bersama untuk melakukan kegiatan kita, aktivitas kita seperti sebelumnya, yaitu kegiatan pembelajarannya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, kira-kira pernah tidak kalian melakukan suatu pekerjaan, suatu kegiatan kalian merasa kenapa lama sekali ini saya kerja ya, kenapa membutuhkan waktu yang begitu lama? Pernah tidak dalam hati kalian, dalam pikiran kalian itu merasa kenapa lama sekali ini sesuatu saya kerja? Pernah dalam hati itu? Pernah? Kira-kira bagaimana perasaannya kalau seperti itu? Halus kok, apa lagi? Tambahin, ya. Bosan, kita seperti bosan gitu. Nah, tidak dipungkiri bahwa kita itu punya suatu aktivitas yang mestinya kita harus kerjakan. Nah, seperti kalian sebagai seorang siswa, seorang murid pelajar. Nah, di sini kalian coba kalian berpikir bagaimana suatu pekerjaan yang kalian rasa begitu panjang, begitu lama itu kita bisa menyelesaikannya, bisa mengerjakannya dengan cepat,
ada penjadwalan. Bagaimana kita menjadwal suatu kegiatan, bagaimana kita menyusun, merencanakan suatu kegiatan itu supaya bisa terselesaikan secara efektif ya. Kan begitu ya. Oke. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita mengatur suatu jadwal ya, misalnya dari pukul 7 sampai jam 12. Apa yang kita lakukan? Kita jadwal ya. Di program nih bagaimana supaya bisa teratur ya. Itu optimalisasikannya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan itu, kita membuat suatu penjadwalan supaya pekerjaan-pekerjaan itu bisa selesai secara bersamaan tanpa menggunakan waktu yang lama ya. Nah, coba silakan ambil bukunya. Di sini ibu akan bagi kelompok ya. Kita akan bagi kelompok untuk mengerjakan suatu tugas ya. Nah, tugasnya seperti apa? Itu tentang optimasi penjadwalan ya. Buka ada itu halaman di bukunya tentang pengisian ember ya. Silakan buka. Itu pengisian ember. Ada contohnya yang bab ini. Halaman 31. Silakan dibuka halaman 31. Kita bagi berkelompok ya. Ada berapa nih? Bagi dua misalnya ini nih. Kita bagi dua. Silakan bagi dua ini berkelompok. Nah, di sana kelompoknya juga ya. Nah, ini lembar kerjanya ya. Ini lembar kerja untuk oke, halaman berapa tadi? 31. Halaman 31. Nah, tugasnya di situ seperti apa? Ini boleh ini kerja berkelompok ya. Oke, jadi
berapa waktu dibutuhkan untuk kelas 10 gitu? 1 jam. Berapa ember tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 mempresentasikan Untuk mengisi MSA dan 2 memerlukan waktu dalam 1 jam. Bukan waktu mengisi selama 1 jam. 30 menit. Oke, waktunya habis ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. ember 2 diisi selama 1 jam. Ember 3 diisi selama 30 menit karena dua gerak dijalankan secara bersamaan. 1, 2, ember 1 dan 2 diisi selama 1 jam. Dibutuhkan waktu selama 1 jam 30 menit. Berarti Ini adalah 1 jam 30 menit. jam 30 menit. Oke, tepuk tangan buat Apa ini? Nah, ada 2 kira 1 ember. Oh, misi itu ember misi. ya. Ada banyak. Ketika ada waktu kasus seperti itu tadi, mengisi 3 ember dengan bergerak itu dioptimalkan ya, dioptimalkan bagaimana bisa menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersamaan tanpa memperpanjang waktu ya seperti itu. Jadi kita berpikir profesional, jangan menunggu ini full baru bekerja berikutnya. Oke, untuk minggu depan pembelajaran berikutnya ya, yaitu murid mampu menerapkan berpikir komputasional secara algoritma ya. Ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, sudah paham semuanya ya? Oke, sekarang sudah paham? Oke, saya minta kedua kelasnya baca doa dan menyiapkan kita keluar bergerak. Oke, terbaik. Salam kepada guru kita. Salam.